Makeover penampilan SPG hewan kurban, Irfan Hakim tuai pujian. Jelang Hari Raya Idul Adha, di banyak tempat terdapat penjual hewan kurban yang menjajakan kambing atau sapi. Menariknya, di antara penjual hewan kurban, ada yang mempekerjakan wanita cantik sebagai sales promotion girl SPG untuk memikat pembeli di tempat penjualan hewan kurbannya. Satu di antaranya pedagang hewan kurban di Bantul. Yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus ini. Mengetahui hal itu, Irfan Hakim menyempatkan berkunjung ke tempat penjualan hewan kurban dan menemui pemilik dan SPG-nya. Ada berapa total? Ada totalnya ada 7. Tak kenalin lagi. Ya. Halo, aku Santi. Santi, Kiki. Kiki, Agatha. Agatha, Osin. Osin. Ini kan biasanya di mall AC gitu. Ini panas-panasan. Iya. Ya, nggak apa kita jalani aja karena kita juga hobi kayak seneng aja gitu sama binatang-binatang. SPG kan emang harus cantik, biasanya itu sudah gitu komunikasinya juga bagus. Tapi kalau gue ngelihatnya tuh ya apapun yang penting orang tertarik aja dulu untuk merogoh sakunya untuk membeli hewan kurban. Bertemu dengan 4 perempuan cantik yang bertugas sebagai SPG di kandang kambing dan domba, Irfan Hakim pun tergerak ingin tahu alasan mereka mau menjadi SPG hewan kurban. Biasa kalian di SPG apa biasanya? Biasanya pameran-pameran, ada pameran mobil, motor, kopi gitu-gitu, Mas. Ini pengalaman pertama. Pengalaman Kok pertama. mau gitu? Karena kita pengen mencoba experience baru, penasaran, terus pengen dapat ilmu juga gimana caranya ngejual kambing gitu. Oh gitu. Dan juga karena kita itu keibuan, penuh kasih sayang. Setelah mendengar cerita para SPG, host game show Family 100 ini memberikan baju muslim model kaftan lengkap dengan kerudungnya untuk keempat SPG yang berkostum kekinian dan seksi itu. Ada yang datang genit-genit gitu? Ada pasti. Ada pasti 1-2 ada ya, Mas. Terus gimana? Ya kita biasa aja mencoba untuk profesional aja sih, biar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak. Ada oleh-oleh buat Apa mereka tuh? ya, buat mereka ya. Baju. Barakallah. Barakallah. Terima kasih. Awalnya langsung pengen tobat. Pakein baju. Nih. Kacamatanya di luar tuh, kayak ada itunya. Tetap cantik loh, tetap ayu ya. Inisiatif aku pas mau berangkat itu awal tuh, aduh takut tersinggung, tapi ya udah orang gue ngasih kok. Ini mereka happy aja kok. Oh iya, ya gitulah. Bersiap gelar hajat, Aliyah Mas Said malah tak henti kena hujat. Meski tengah berbahagia lantaran baru saja dilamar pujaan hati Thorik Halilintar, nyatanya Aliyah Mas Said mulai dihinggapi kegusaran juga. Pasalnya sejak resmi menjadi calon istri Thorik, bukannya banjir doa dan ucapan selamat, Aliyah justru panen hujatan. Ya sakit sih sakit, nggak belum tentu kayak ibaratnya gini deh, coba deh yang ngatain di posisi aku, kuat nggak gitu. Belum lagi netizen selalu membanding-bandingkannya dengan mantan kekasih Thorik yang membuat Aliyah seakan terus dibayang-bayangi Fuji. Aku juga tidak mengambil Thorik dari siapapun, tidak merebut Thorik dari siapapun. Hubungan kita start very healthy, jadi aku nggak merasa ada pressure yang harus aku kayak gue bersalah nih, enggak. Jadi ya udah gitu, dijalanin aja. Kalau kita mau nutup semua orang susah. Jadi gimana caranya tetap ngejaga diri sendiri nggak sakit aja ya, meminimalisirkan ngelihat yang sosmed itu. Iya, kapanpun akan huru hara. Kayaknya orang nggak, iya mungkin mereka kurang, ya nggak suka aja ngelihat aku atau Aal happy. Saking lelahnya dihujat, Aliyah sampai curhat bila dirinya sangat merindukan almarhum sang ayah. Tapi aku yakin kalau ada papaku sih nggak akan kayaknya akan ada yang bener-bener ngelindungin banget gitu loh. Bukan aku bilang Thorik nggak ngelindungin ya, ada yang ngelindungin aku. Cuman maksudnya dari figur seorang ayah gitu, pasti kan beda. Dan dari sebelum ini terjadi pun dalam semua masalah pasti dia akan ada. Kayaknya lebih ringan gitu aja gitu, keras. Lantas langkah apa yang diambil Aliyah?
Apakah dirinya tetap maju bersama Thorik mengingat kerasnya ujian? Ataukah justru mundur? Dan kita dari awal juga udah, Jadi kalian sekarang udah ngerasa ini bener nih satu frekuensi gitu. maksudnya dari awal kita juga udah bilang satu sama lain ya, hubungan kita aja gitu. Nggak usah ada. Karena mereka kita harus jadi cepet-cepet gitu. Karena mereka kita harus putus. Kita nggak mau karena orang gitu. Karena dianya juga bisa meyakinkan, jadi kayaknya itu yang paling penting dari dianya sih. Ke jenjang Ya pernikahan aku nih. mah kalau abang mah selalu seneng ya doa ya kan, tapi yang ngurusin, yang tahu tanggalnya, yang tahu jadwalnya semua dia, dan aku nggak mau apa ya, nggak mau ganggu, nggak mau ngelebihin mereka. Yang penting mereka sih saling mengerti ya kan. Kalau nikah muda tuh nggak terlalu gampang ya kan. I wish them always the best. Thorik yang sadar betul sang kekasih tersakiti, mencoba menghibur dengan mengajaknya ke makam mendiang Aji Mas Said. Akhirnya kita nyampe di makam ayahnya perempuan yang di samping aku. Aku udah lama banget ya sini dan akhirnya nyampe. Yes. Sering kalau mau bandel, aku doain biar papa aku gantayangin kamu ya. Terus aku bilang gini aja guys, ya udah aku mau kenalan. Virus dan Sony bekali King Fahz ilmu bela diri. Setelah menyiapkan putra sulungnya, King Fahz jadi pribadi yang taat agama dan juga diproyeksikan jadi seorang tahfidz Quran. Pasangan selebriti Virus dan Sony Septian juga diam-diam membekali sang putra sulungnya dengan kemampuan bela diri. Tak tanggung-tanggung, Sony mendatangkan guru bela diri khusus untuk menjadikan King Fahz anak tangguh dan jago bela diri. Disaksikan sang ayah dan adiknya, King Fahz pun digembleng habis kuat secara fisik. Terusin lagi, 17, 18, naikin lagi bangkunya, 18, nah. Baru pemanasan sesi pertamanya. Biasanya memang latihan ini tuh butuh core yang kuat ya, nafas yang kuat, semuanya harus kuat. Semangat bang. Ya mas semangat deh. Ya, pola pemanasan fisik yang dijalani King Fahz sebelum berlatih bela diri tak seperti biasa. Pasalnya, si ganteng Fahz bakal menjalani Washido, ilmu bela diri gabungan dari segala bela diri. Lantas bagaimana cara Fahz menguasai bela diri Washido? Yuk langsung aja kita intip jurus-jurus Washido yang didalami King Fahz. Selesaiin dulu nih, paham, jangan buru-buru. Nice. Nah, paham. Niat kemain sipunya sih. Nah, ini pas tangkap, masuk ke tengah sini. Sep, langsung. Oke? Oke. Ya, siap. 3. Pegang. Iya, jangan. Washido sendiri itu dia lebih ke fokus untuk belajar inner ya. Belajar inner itu kayak misalkan buat kontrol diri sendiri, lebih kayak rasa egois, rasa amarah, rasa takut, ragu gitu. Jadi sifatnya lebih ke self defense, dan itu dia basicnya itu dari Wing Chun dia sebenarnya. Lantas apa sebenarnya yang membuat Sony Septian dan Virus membekali sang putra ilmu bela diri sampai mendatangkan pelatih khusus? Lantas benarkah keluarga mereka tak sedang baik-baik saja atau dalam ancaman dari seseorang? Untuk laki-laki yang ngebela dirinya itu cukup gitu buat dia, apalagi tadi sebagai olahraga yang ngelatih inner juga ya. Jadi ketenangan dalam hatinya, jadi mungkin untuk abang yang aktif banget ini juga penting banget gitu. Kita laki-laki ya penting untuk bisa punya bela diri. Karena si abang kan selalu bilang, pokoknya abang nanti mau ngelindungin mami, ngelindungin dedi, ngelindungin adik-adik abang.